Pernah gak sih lo kepikiran pas lagi OTW nih macet-macetan lo menuju ke pameran seni. Terus terlintas nih di otak lo, sebenarnya ke pameran seni tuh gue ngapain sih? Harus ngapain sih gue pas di sana? Pas gue kemarin sama Amalia sama Vindi ke Jakarta Biennale. Baik banget nih yang gue bertanya-tanya, gue tuh harus ngerespon apa ya terhadap yang gue lihat ini? Harusnya gue paham ya, yang ini tuh maksudnya apa karya seninya. Apa harusnya gue feel something ya? Ini bagus sih, apa gue harusnya ikut foto juga kayak orang-orang? Ini gue di pameran seni atau di Jonas Foto? Gue di mana? Gue siapa? Makanya di episode kali ini gue mau kasih tahu ke lo gimana caranya supaya lo nggak kelihatan noraknya pas dateng ke pameran seni. Yang pertama, lo boleh nggak percaya step 1 ini. Tapi menurut gue, jangan first date di pameran seni. Kenapa, Kak? Bukannya museum date itu romantis, Kak? Tujuan first date tuh apa? Gue tanya. Saling kenal dong. Lo bakal maunya ya berinteraksi sama date lo. Jalan bareng. Sementara kalau di pameran seni, the way kita interaksi ke karya seninya aja udah beda-beda. Ada yang sukanya baca keterangan di karyanya lama-lama, atau ngeliatin karyanya lama-lama. Ada juga yang sukanya komenin karyanya. Untuk menyalakan lampu kecil itu, energi sebenarnya itu yang dikeluarin. Kalau kan kita nyalain lampu cetek, terus lupa kemana-mana. Kita nggak tahu energi listrik yang dihasilkan sebesar itu. Ada yang ngeliatnya selewat doang. Mungkin ya idenya kenapa orang mau-maunya first date ke pameran seni, karena ada banyak hal yang bisa dilihat di sana. Dipikirnya dengan kayak gitu jadi nggak akan kehabisan topik. Mungkin, karena gue juga nggak pernah sih diajakin ngedate ke pameran seni. Tapi gue rasa itu malah bakal backfire lo. Ibaratnya kayak lo tuh naro diri lo di posisi yang lo tuh harus multitasking gitu. Lo mesti nanggepin date lo, baca karakter dia, ngobrol. Di saat yang bersamaan, lo harus ngeliatin karya seni ini yang sebenarnya ngajak lo ngobrol juga. Selama lo belum di level in a room full of art, I'd still stare at you. Bakal susah banget gak sih? Too much thing banget. Apalagi manusia kan makhluk tersotoy sebima sakti nih ya. Berpotensi banget tuh lo kelihatan jadi orang yang pretensius, si paham seni, si paling artsy. Atau malah lo bakalan mematung aja gitu. Diem, gak komentar apa-apa karena lo terlalu anxious. Di dalam hati lo tuh polkadot bulet-bulet kayak spray mbak gue dah. Ya tapi lo gak bisa omongin itu out loud karena takut dikira kampungan. Tapi apakah jadi si paham seni ini adalah hal yang norak dan salah? Ya enggak juga. Yang kedua, pakai baju yang nyaman. Ya mesti dong ya kan. Tapi biasanya orang mah udah hafal lah, orang paling prepare nih soal poin kedua ini. Tapi bukan karena biar mudah bergerak dan tidak mudah berkeringat. Tapi supaya feed Instagramnya jadi lebih oke. Which leads to poin 3 gue nih. Gue mau nanya aja deh, apakah pameran seni itu adalah wisata selfie? Lo inget gak sih pas zaman-zamannya pameran Yayoi Kusama di Museum Macan? Itu kayak apa coba ramenya? Aduh, udahlah antrian Uniqlo pas mau lebaran aja tuh kalah. Coba lo bayanginnya gini. Misal ada orang perginya tuh ke pameran yang lain gitu. Misal pameran mobil deh, Gias gitu. Sampai sana beli tiket, masuk kan. Tapi tuh orang di sana bukan buat nyari tahu tentang mobil. Atau sesimpel minta brosur mobilnya deh buat bisa dibaca-baca lagi di rumah. Nih orang gak ngelakuin hal yang emang orang normal lakuin kalau pas datang ke pameran. Tapi malahan ngapain? Ngeluarin fotografer lengkap sama DSLR-nya. Terus muterin tuh JCC dengan misi semua mobil harus bisa foto bareng dia. Hasil yang paling estetik bakal dapet privilege 1 postingan di Instagramnya. Absurd gak tuh? Absurd dong. Ya terus kenapa lo lakuin kalau ke pameran seni? Museum Macan tuh waktu exhibit Yayo ya. Itu sampai buka antrian fotonya loh buat tiap karyanya. Ini gue gak bohong nih. Saking
semua orang tuh udah siap banget tempur nih buat bawa alat-alat selfie ke sana. Ya maksud gue, makna nikmatin karyanya tuh jadi udah shifting gitu loh. Seolah lo tuh gak punya kebebasan buat tentuin lo bisa apa pas ngelihat karya Yayoi. Sampai-sampai cuma tinggal ada pilihannya tuh ya kalau ke Yayoi, ke Museum Macan, ngelihat karya Yayoi, cuma buat selfie doang lah, buat taruh di IG gitu. Ini bener-bener spot fotonya banyak banget dan keren banget. Gara-gara siapa tuh? Cocok gak tuh orang-orang kayak gitu dibilang norak? Apa gila? Apa gue yang gila ya? Makanya di poin 4 gue mau bilang ke lo, instead of bawa pulang foto-foto bagus supaya nggak kelihatan noraknya pas di pameran seni, mendingan lo bawa pulang experience-nya. Kayak yang gue bilang di awal, gue memulai datang ke pameran seni tuh dengan banyak tanda tanya kan. Dan pertanyaan-pertanyaan gue itu gue coba buat jawab pas gue udah sampai di lokasinya. Jawabannya bisa datang dari hal yang masuk ke logika gue atau emang datangnya sesuai sama emosi yang gue rasain. Mungkin gue ini tipikalnya emang kalau yang datang ke suatu acara gitu gue butuh banget nih buat tahu intention pemilik acara itu apa. Case-nya di pameran seni, gue bakalan lebih sibuk buat cari tahu karya ini maksud senimannya apa ya. Tapi kenapa dipresentasikannya dalam bentuk musik di Jepangan gitu ya? Gak tahu sih. Dan menurut gue orang kayak gue nih bakal kebantu banget ketika pelaksana pameran itu bisa provide informasi dengan cara yang pas. Bukan malah provide antrian selfie. Ya tapi bukan salah mereka juga sih ya. Kan secara nggak langsung lo juga yang bikin itu jadi ada. Dan buat lo yang lebih suka straightforward aja nikmatin karyanya, be present aja lah. Nikmatin pengalaman lo, mainkan kesotoyan lo yang ada di kepala kan. Biarkan mereka melompat-lompat liar. Lo mau nggak berpartisipasi sama? Oh bahkan ada emailnya ya? Iya, emailnya ini. Terus kayak gue mau, tapi orang mau kayak tapi gue harus main di sini. Kayak di satu sisi dia mau main, tapi sebenarnya gue benci sama si gabungannya. Kayaknya sih gitu. Jarang-jarang kan? Gak ada kan lo setahun sekali datang ke acara seni-senian kayak gitu. Biar pas pulang ke rumah nih dari pameran seni, lo tuh gak bakal jadi orang yang isi kepalanya kosong, tapi galeri HP lo yang penuh. Poin kelima, consent is a must. Kalau diminta nempelin stiker, ya lo tempel deh tuh stiker sesuka hati lo. Kalau dibilangnya cuma boleh dilihat aja, ya terawang-terawang aja. Jangan malah lu kayak pengen pegang, touch. Kalau dibilang do not touch, ya udah kan, derita lo tuh. Kan gue udah bilang, jangan first date ke pameran seni.